Ya, halo, selamat sore teman-teman. Salam kenal dari channel YouTube Padang Vendra bagi yang belum kenal, dan salam jumpa lagi bagi yang sudah pernah mengikuti channel ini. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menaiki koridor 10 ya teman-teman, meliput koridor 10 Tanjung Priuk PGC. Jadi saya kali ini akan PP dari Tanjung Priuk ke PGC dan PGC ke Priuk, demi kita bisa mencoba seluruh unit armada yang melayani koridor 10 ini. Perjalanan dimulai dari halte atau terminal Tanjung Priuk dan akan saya akhiri juga di terminal Tanjung Priuk ini. Video ini dibuat juga berdasarkan ada atensi dari teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Kalau nggak salah itu video tentang koridor 7. Jadi beliau di situ ada yang menonton video itu mencoba memberikan saya atensi untuk jadi dua orang membuat video tentang koridor 10 ini. Ini menarik banget teman-teman. Dimana karena koridor ini dikenal sebagai koridor beraura racing, dan juga di sini koridor ini ternyata juga ada operator, yaitu Swaklola Transjakarta yang mengoperasionalkan yang itu unitnya TJ Maxi teman-teman, yaitu TJ Alien. Dan ini asli seru banget videonya, dan saya sangat happy ya, dari mana di terakhir itu saya bisa menaiki TJ Alien tersebut untuk menyelesaikan perjalanan sampai ke Tanjung Priuk ini. Jadi bagi yang mau tahu untuk tentang koridor 10, untuk halte, pemberhentian dan unit-unit yang beroperasi di koridor 10 ini, dan suasana sekitar terminal Tanjung Priuk ataupun di terminal PGC Cililitan, teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa ditonton sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum dari pelataran halaman Masjid At-Taubah Terminal Tanjung Priuk. Jadi kita akan memulai perjalanan kita untuk menaiki koridor 10 Transjakarta di sore ini. Kira-kira bagaimana ya perjalanan koridor 10 yang akan saya naiki sore ini? Jurusan yang melayani Tanjung Priuk ke PGC Cililitan. Di masjid ini sangat cukup nyaman ya, adem, di dalamnya juga adem, AC-nya sangat terasa. Di ruang tunggunya juga enak nih teman-teman, bagi teman-teman yang mau naik atau turun ke tujuan wilayah teman-teman masing-masing, bisa menunggu di sekitaran Masjid At-Taubah ini. Masjid At-Taubah ini dekat dengan parkiran Putra Luragung dan Budiman di sebelah kanan. Itu terlihat juga ada di depan sana itu ada M-Trans sedang terparkir juga. Untuk halte dari koridor 10 sendiri dia ada di posisi sebelah kiri sana ya, dekat di depan M-Trans sana. Nanti kita akan masuk ke haltenya lewat jalan situ ya. Dan di depan sana itu ada dari shelter keberangkatan antar kota, antar provinsinya terminal Transjakarta. Di situ loket-loket untuk pembelian karcis, teman-teman bisa ke lobi timur sana dari terminal Tanjung Priuk ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berangkat saja untuk menaiki koridor 10 Transjakarta di sore ini. Dan ini shelter keberangkatan untuk antar kota, antar provinsi terminal Tanjung Priuk ya teman-teman. Tepat di belakang halte kenaikan dari Transjakarta. Banyak Sinar Jaya, ada Prima Jasa, Karina juga itu double trontonnya. Ini ada Handoyo Dewi Sri. Jadi Kramat Jati juga ada warga baru juga tuh. Cikampek Popo Tanjung Priuk. Jadi yang mau naik ke antar kota, antar provinsi, ini shelternya ya. Untuk pembelian tiket antar kota, antar provinsi ada di
atas ya, di lantai 2 di shelter keberangkatannya. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja. Ada tempat charger HP juga. Itu untuk naik TJ kita ntar ke sana ya. Oke, sekarang mari kita langsung ke atau keberangkatan TJ. Dan ini dia teman-teman, pintu masuk ke halte TJ Tanjung Priok. Mari kita masuk. Jangan lupa kita siapkan kartu kita. Saya kayaknya mau ngisi saldo dulu nih. Untuk yang mengisi saldo atau beli kartu nggak tahu ya, bisa kayaknya juga. Bisa di sini ya. Ntar kita isi saldo dulu. Oke, saya sudah melakukan pengisian. Sekarang mari kita masuk ke dalam haltenya. Apakah sudah ada unit yang tersedia? Untuk naik koridor 10 dari terminal Tanjung Priok ini, teman-teman bisa cari pintu A ya. Dan ini terlihat sudah ada koridor 10 dari Steady Safe. Dan ini untuk situasi haltenya seperti ini teman-teman, Tanjung Priok. Oke, sekarang kita masuk dan kita sekarang akan memulai perjalanan kita teman-teman. Sekarang bisnya sudah mengarah keluar dari terminal Tanjung Priok. Ini suasana di pintu keluar Tanjung Priok, terminal Tanjung Priok. Kita dapat Steady Safe 041 Volvo B11R. Kita melewati depan bus Hidrosal Satsurvey Hidros. Ini ada di Jalan Enggano Tanjung Priok. Kita mulai perjalanan di jam 16.04 teman-teman. Kita akan melihat bagaimana serunya naik koridor 10 ini. 10 ini katanya terkenal akan koridor racing. Jadi koridor yang armada Transjakarta ini dipacu dengan cukup kencang ya teman-teman. Jadi walaupun ada limit 50 km per jam, kita akan merasakan sensasi yang mungkin berbeda dari koridor-koridor lainnya ya. Masih ada kemacetan memasuki halte Mambu. Halte Mambu teman-teman. Nampaknya udah mulai jam sibuk ya, udah terlihat ramai. Halte Wali Kota Jakarta Utara. Ini banyak PNS kayaknya yang naik dari sini. Bisnya di Pelumpang. Mantap, rame nih. Jadi di koridor 10 ini ada 4 halte yang bisa berpindah langsung ke halte koridor utama lainnya ya. Yaitu ada Simpang Cempaka, ada Simpang Pemuda Pramuka, terus
koridor Jatinegara, lalu ada halte Cawang Sentral. Nah, jadi nanti saya juga akan mampir di halte-halte tersebut untuk melihat haltenya seperti apa ya. Kita akan sedang menuju ke Sunter Kelapa Gading. Sunter Kelapa Gading, teman-teman. Banyak yang turun juga banyak yang naik kayaknya di Sunter Kelapa Gading ini. Mall Arta Gading, teman-teman. Halte Kodamar, teman-teman. Dari Sunter Kelapa Gading ternyata ada sedikit perbedaan dari peta rute yang saya dapati. Jadi dari Sunter Kelapa Gading langsung ke halte Kodamar, teman-teman. Jadi ada sekitar 3 halte kalau nggak salah nih, ada yang tidak tepat atau sesuai dengan rute yang terpampang di peta informasi Transjakartanya. Nanti diinfokan lagi di halte Simpang Cempaka, kita bahas. Simpang Cempaka, teman-teman, walaupun penuh kita harus sabar dan pelan-pelan ya, karena nggak akan ditinggal. Hati-hati ini ke peron langkah kakinya, karena gapnya juga terlalu jauh. Oke teman-teman, sekarang saya berhenti di Simpang Cempaka dulu. Kita buat menunggu unit selanjutnya yang akan kita naiki. Sambil kita akan membahas peta informasi yang ada di koridor 10 ini. Karena ada sedikit perbedaan beberapa halte dari Sunter Kelapa Gading ke halte Kodamar ya. Kodamar. Suasana halte Simpang Cempaka, teman-teman. 3 menit lagi ada Mayasari Bakti ya. Tadi kita udah naik Steady-Safe Volvo, Mayasari Bakti Scania kemungkinan di belakangnya ini. Oke, nanti nggak tahu bisa kita naiki atau gimana. Kita tunggu saja karena kita akan bahas sedikit tentang peta yang ada di koridor 10 ini. Jadi kalau teman-teman lihat peta ini sama ya dengan kebanyakan peta yang ada di unit Transjakarta. Dan ini dari Sunter Kelapa Gading ke Kodamar dia ada perbedaan. Gimana Sunter Boulevard Barat, Sunter Karya dan Sunter Utara ternyata tadi nggak ada pemberhentian di sana, jadi langsung ke Kodamar. Jadi dia loncat ya dari Sunter Kelapa Gading ke Kodamar. Dan sekarang saya ada dari Simpang Cempaka, Mas. Dan itu terlihat dari kejauhan koridor 10 juga, teman-teman, kayaknya unit dari Mayasari Bakti Scania. Kita akan menaiki ini kayaknya. Jadi kita baru saja menaiki Steady-Safe Volvo ya, dan sekarang kita akan berlanjut naiki Mayasari Bakti Scania 320 kayaknya. Ini dia teman-teman, unitnya masuk. Semoga kita bisa naik ya. Nah, kayaknya bisa nih, sepi juga. Oke, kita berlanjut ke perjalanan kita. Jadi yang turun di Simpang Cempaka, turun naik, hati-hati ya, karena gap ke haltenya itu cukup lebar deh, cukup jauh. Sekarang kita berlanjut, dapat Scania gandeng 320, teman-teman. Mayasari Bakti 1628 yang kita naikin dari halte Simpang Pemuda ini. Cempaka Putih, teman-teman.
turun dulu di Pemuda Pramuka. Diperhatikan celah peronnya. Dan sekarang saya ada di halte simpang Pemuda Pramuka, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke koridor 4 bisa turun di sini, berpindah ya. Lewat sini teman-teman. Naik ke lorong itu, telusurin aja jalannya, terus mengarah ke kiri sana tuh. Haltenya kayak halte sementara juga sih ya. Jadi kalau kita mau ke koridor 4, teman-teman langsung ke haltenya aja tanpa perlu untuk tap in dan tap out lagi ya. Jadi nanti langsung tunggu aja unitnya untuk dinaiki. Di sini nggak ada pengumuman estimasi unit di belakang dari unit yang kita naiki tadi. Layar monitornya nggak ada pemberitahuan, jadi kita belum tahu selanjutnya kita akan dapat apa. Oke teman-teman, ada yang datang lagi dan ada dua nih, ada Damri, bus listrik juga sih, dan di belakang ada SJM. Oke, kita naik SJM aja ya. Ini agak penuh nih. Ini Damri Skywell nih kayaknya teman-teman. SJM ada BYD D9 nih. Oke, kita naik aja nih teman-teman, BYD D9. Kita lanjut lagi. Jarang-jarang juga kan naik Sinar Jaya ya. Dari halte Simpang Pramuka kita udah di dalam unit Sinar Jaya BYD teman-teman. Tadi di depan ada Skywell, bosan ya naik Skywell. Sekarang kita naik di Sinar Jaya nih, jarang-jarang kan naik Sinar Jaya BYD D9 lagi. Unitnya cerah teman-teman, di dalamnya vibes-nya knalpotnya kuning, tiangnya juga kuning. Kesenyapannya juga masih terasa. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita selanjutnya di Hutan Kayu Rawamangun, pemberhentian selanjutnya teman-teman. Hutan Kayu Rawamangun teman-teman. Sebenarnya di belakang unit ini ada Jongtong juga teman-teman, Jongtong LCK 128 GC yang gandeng itu. Tapi saya juga nggak naik itu juga, walaupun kemungkinannya lebih sepi dari yang sekarang saya naikin ya. Tapi jarang-jarang kita naik Sinar Jaya BYD nih teman-teman. Jongtong juga udah terlalu sering, itu bosen. Sekarang kita lanjut lagi, nanti kita turun di flyover Jatinegara ya. Halte Pisangan teman-teman. Jatinegara. Flyover Jatinegara teman-teman. Turun di sini. Dan kita sudah turun dari Sinar Jaya BYD D9 teman-teman di halte flyover Jatinegara. Bagi yang mau berpindah ke koridor 11 bisa turun ke bawah teman-teman. Ini haltenya cukup unik, berada di sisian sebelah jalan tol ya. Dan untuk berpindah ke koridor lainnya juga, ke koridor 11, ini lorongnya juga cukup unik juga teman-teman. Asik deh cobain kalau ke flyover Jatinegara. Ini ada Jongtong teman-teman. Ya nggak sempet naik padahal kosong, biarin lah ya, kalau baru turun juga.
Ini ada juga nih, cuman Scania Maya Saril juga kita udah naikin tadi 320. Kalau 310 kita naik. Ini apa nih? Ini ada juga nih. Nah ini 310 nih teman-teman. Kita naik yuk. Kosong juga lagi. Oke, dari flyover Jatinegara kita sekarang naik Mayasari Bakti 310 teman-teman. Jadi kita sudah mencoba 4 unit dari koridor 10 ini. Kita udah mencoba Sinar Jaya, BYD, terus Mayasari Bakti kita udah mencoba keduanya, 320 dan 310 nya, dan terus Steady Safe kita juga udah tadi Volvo. Jadi sekarang kita berlanjut lagi, nanti turun di Cawang Sentral nih kayaknya habis ini. Pedati Perumpung teman-teman. Dan di sore ini koridor 10, kalau sore entah seperti apa ya biasanya, cuman di sore ini headway-nya dekat-dekat ya jaraknya, bisa beruntun ya. Ini aja tadi ada 3 mobil berurutan buat masuk. Sekarang kita lanjut lagi dari Pedati Perumpung ke Kebon Nanas. Halte Kebon Nanas teman-teman. Sudah di Simpang Cawang teman-teman. Ini unit Scania 310 Mayasari Bakti. Kita dapat Mayasari Bakti 8. Untuk armada yang melayani koridor 10 ini adalah salah satu koridor yang cukup ramai juga ya operatornya. Berjumlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 operator yang melayani koridor 10 ini ya teman-teman. Ada Sinar Jaya, ada Perum Damri, ada Mayasari Bakti, ada Steady Safe, ada Biang Lala Metropolitan, dan Swakelola Transjakarta. Dan sekarang kita sudah mau ke Cawang Sentral, salah satu halte tersibuk yang ada di operasional Transjakarta ini. Sekarang kita turun ke Cawang Sentral teman-teman. Sekarang kita turun di Cawang Sentral teman-teman. Hati-hati pas turun naiknya ya. Ini Mayasari 14144 310 IB yang kita naikin nih teman-teman. Buat koridor 10, pintu di Cawang Sentral ada pintu E dan D ya teman-teman. Jadi yang mau naik koridor 10 bisa di pintu E dan D di Cawang Sentral ini. Dan kita akan naik unit selanjutnya nih teman-teman. Udah ada Damri Zongtong KCK 6180 nih teman-teman. Di depan tadi udah datang koridor 10 juga, cuman Scania udah dua-duanya kita cobain. Sekarang kita naik Zongtong Damri nih teman-teman. Masih dalam antrian dia. Ada koridor 7 depannya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Damri 0737 dari Cawang Sentral. Kita melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir koridor 10 PGC Cililitan teman-teman. Dan berarti ini kita udah naik 4 operator yang kita naikin. Sudah Damri, sudah Sinar Jaya, sudah
Steady Safe dan Maesari Bakti. Cuman tenang aja, nanti saya akan balik lagi karena kita belum jumpa sama apa namanya swakelola Transjakarta yang alien, dan biang lala kita juga belum naikin, sama Zongtong N12 juga kita belum naikin nih. Jadi nanti kita akan kembali ke Tanjung Priok lagi ya teman-teman. Semoga kita bisa naikin unit seluruhnya, dan juga sensasi balapnya nih sampai sejauh ini belum terasa nih teman-teman. Jadi mungkin karena lalu lintas lagi padat ya, jadi maksimal tadi saya cek di speedometer aja cuman 40 sampai 45 km per jam aja juga nggak nyampe deh. Mungkin nanti kalau udah semakin malam jalan lengang ntar bisa kita rasakan lah ya sensasi tersebut. Damri 0737 Zongtong suasananya seperti ini, handheldnya lucu, imut banget deh kayaknya. Unit ini paling imut deh nih handheldnya dibandingin yang lain, kayak belum pernah nemu unit kayak gini. Yang lagi heboh, parkiran yang lagi heboh. PGC Cililitan teman-teman, PGC Cililitan, Cawang Cililitan teman-teman. Yang mau ke Prima Jasa nih bisa turun di sini. Full Prima Jasa. And step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Dan ini dia, sekarang kita sudah sampai di tujuan akhir dari koridor 10 ini, PGC Cililitan. Salah satu halte atau pemberhentian yang cukup unik ini ya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di halte PGC Cililitan bersama Damri 0737. Halte saya baru pertama kali ke PGC ini, apalagi untuk ke halte PGC ini ya. Halte yang cukup unik karena ada di dalam mall. Sensasinya pas baru turun dari unit Transjakarta ini langsung kecium bau makanan. Ini kayaknya food court kayaknya sebelahnya ini. Turun dari TJ langsung berasa lapar nih teman-teman. Dan sekarang saya akan keluar dulu. Jadi karena sekarang kita akan kembali lagi ke Tanjung Priuk karena ada beberapa unit dan operator yang belum kita naikin. Semoga ada ya. Jadi kita harus keluar dari pintu tap out dulu ya teman-teman untuk menuju ke halte kenaikan Transjakarta. Jadi untuk di PGC halte penurunan dan kenaikan Transjakarta dia terpisah ya untuk penurunan dan kenaikan. Jadi kita harus tap out dan nanti kena charge lagi untuk tap in-nya lagi. Sekarang kita menunggu unit selanjutnya. Jadi mari kita tap out dan tap in kembali ya. Sekarang kita keluar dari halte penurunan PGC buat ke halte kenaikan di PGC ini. Rasa panas di suasananya di sekitar sini. Mungkin ini ya mesinnya ini ya terperangkap nih di dalam gitu. Ya teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi perjalanannya balik lagi nih ya ke halte atau terminal Tanjung Priuk. Kita akan mencoba karena kita penasaran buat mau naik TJ yang swakelola Transjakarta ya, yang TJ apa alien namanya. Jadi nanti kita akan kenaikannya itu kalau di halte PGC ada di dalam sini nih ya. Nih. Jadi teman-teman buat naik dia di dalam area food court nih halte kenaikannya. Pintunya asik dah. Iya, bisa muter.
Mewah sekali deh. Sekarang kita masuk buat kita berlanjut. Kita cari TJ Alien dan Biang Lala Metropolitan dan Skywell Damri. Kita juga belum naikin. Yang penting sih dapat TJ Alien ya. Kita belum memenuhi niat awal kita yang ingin mencoba koridor 10 ini karena ingin merasakan sensasi racingnya, dan kita juga belum menemukan TJ Alien unit yang kita cari ya di hari ini. Oke. Nah, ini ada BMP teman-teman, kita akan naik BMP sambil menunggu unit TJ Alien. Semoga kita hari ini TJ Alien ada kita temukan ya. Oke, mari kita berangkat. Jam 6:04 nih teman-teman. Udah berangkat. Itu yang mau sholat tuh ada tuh di situ. Unit BMP 1626 Mercy nih teman-teman. Kayaknya sesuai prediksi saya nih. Kalau malam baru terasa aura-aura racingnya nih. Sekarang ini baru teman-teman nih BMP. Kita ini dapat BMP berapa nih ya? BMP 220274. Asli teman, baru deh nih. Gasnya mantep kawan. Dari Cawang Sentral ke Simpang Cawang, sensasinya kayak sekali napas doang langsung sampai. Gokil. Dari halte Kayu Putih Rawasari saya naik Damri Skywell. Tinggal tunggu TJ Alien aja nih teman-teman, ini terakhir yang belum dinaikin. Oke teman-teman, turun di Cempaka Putih dari unit Skywell Damri 240212. Jadi tinggal menunggu unit terakhir TJ Alien teman-teman. Dan ini dia teman-teman, unit spesial kita di perjalanan kali ini. Kita naik TJ Alien nih teman-teman. Salah satu unit yang cukup ikonik. Ini unit 367 teman-teman, TJ 367. Dovi dari ruang belakang TJ Maxi teman-teman. Luas, nyaman banget tuh. Mantap ini unitnya, bersih, terawat ini. Suspensi nyaman banget tuh. Asik naik TJ Maxi teman-teman. Mantap. Asli puas nih, puas. Mantap sekali. Kita duduk di belakang aja, terasa hentakan sama raungan mesin aja, nggak berisik, nggak terasa hentakannya. Asli nih, nyaman banget ini, cakep. Jadi penasaran naik unit Maxi lain. Apakah memang unit Maxi semuanya seperti ini ya? Jadi suspensinya, terus raungan mesinnya juga di belakang. Ini kan walaupun besar tenaganya, tapi masih nyaman gitu didengarnya, enak. Dan ini dia teman-teman, TJ 367 TJ Maxi, TJ Alien yang saya naikin tadi nih. Akhirnya kita kesampaian naik TJ Alien. Mantap. Buat yang pengen nyobain TJ Alien, asik loh teman-teman, dicobain naik. Dan dengan ini video ini berakhir. Jadi saya akhiri video ini di Terminal Tanjung Priok juga. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan video saya sampai akhir.
Jadi di koridor 10 ini hari ini saya sangat senang sekali bisa meliput koridor 10 karena di terakhir bisa dapetin TJ Maxi ya. Asli asik dan ngerasain juga tadi sensasi naik BP buat ngerasain aura racing dari koridor 10 ini. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari Tanjung Priuk saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.